Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari kelima jurnal, yaitu tentang media pembelajaran biologi yang menggunakan WordWall. Oke, lanjut ya. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang WordWall? Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya tentang WordWall, yaitu WordWall itu kayak games gitu ya. WordWall Games ini adalah permainan edukasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Nah, WordWall Games ini dapat berupa kuis, word search, anagram, dan lain-lain. Oke, lanjut. Di sini ada fitur-fitur yang ada pada WordWall. Sebenarnya pada WordWall ini banyak banget fitur-fiturnya. Tapi pada pengguna gratis atau pengguna baru biasanya itu hanya ada 12 yang bisa digunakan oleh kalian. Nah, di sini juga saya membuat contoh kuis gamenya, tapi nanti kayaknya di akhir aja untuk ditampilkannya. Nah, di sini ada 5 jurnal ya, dan yang terdiri dari 4 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Lanjut, di sini saya akan memaparkan hasil analisis untuk jurnal yang pertama, yaitu judulnya Penggunaan Media WordWall sebagai Media Pembelajaran Sistem Pernafasan Manusia yang diterbitkan tahun 2021. Nah, yang diteliti itu pada jurnal yang pertama yaitu efektivitas WordWall untuk meningkatkan pemahaman sistem pernafasan manusia. Kemudian metode yang digunakan itu yaitu model pengembangan 4D, define, design, develop, dan disseminate atau tanpa implementasi. Kemudian ada kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama, tidak melanjutkan ke tahap penyebaran. Yang kedua, hanya menggunakan lembar validasi dan angket. Kemudian yang ketiga, kurang analisis mendalam. Yang keempat, sampelnya terbatas. Yang kelima, perlu revisi pada tabel kriteria. Lanjut, untuk jurnal yang kedua, judulnya Pengaruh Model Pembelajaran SQ3R berbantu WordWall terhadap hasil belajar pada materi sistem indera yang diterbitkan tahun 2023. Yang diteliti ini adalah pengaruh SQ3R plus WordWall terhadap hasil belajar sistem indera. Metodenya yaitu desain kuasi eksperimental, 2 kelas, eksperimen dan kontrol, dan ada analisis uji statistik. Kemudian kekurangan, tidak ada randomisasi. Yang kedua, waktu pembelajaran yang panjang. Yang ketiga, sampelnya terbatas. Yang keempat, evaluasi hanya pilihan ganda. Kemudian yang terakhir, tidak dianalisis faktor motivasi. Kemudian jurnal yang ketiga berjudul Implementasi Media WordWall untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA pada materi keanekaragaman hayati. Tahun terbitnya itu 2023. Yang diteliti yaitu penerapan WordWall pada materi keanekaragaman hayati. Metodenya itu PTK atau penelitian tindakan kelas, siklus, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, sampel hanya 35 siswa. Selanjutnya, durasinya itu hanya 2 siklus. Kemudian, observasinya itu subjektif. Dan yang terakhir, tidak kontrol variabel lain. Selanjutnya, yang keempat, yaitu judulnya Pengaruh Model Pembelajaran Based Learning berbantuan WordWall terhadap pemahaman konsep biologi. Tahun terbitnya itu 2024. Nah, yang diteliti ini efektivitas brain based learning dengan WordWall. Metodenya itu yang digunakan pre-eksperimental, pre-test, dan post-test pada kelas 10. Kemudian kekurangannya tidak ada kelompok kontrol. Kemudian selanjutnya waktunya singkat, variabel yang tidak terkontrol, dan yang terakhir analisis datanya itu sederhana. Dan yang terakhir ini ada judul jurnalnya The Effect of WordWall Educational Game-Based Learning Media on Interest in Learning Natural Sciences. Tahun terbitnya itu 2023. Nah, yang ditelitinya itu yaitu pengaruh WordWall berbasis game terhadap minat belajar IPA siswa SD. Kemudian metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, survei, analisis uji tulis.
Kekurangannya yang pertama yaitu fontnya itu tidak fleksibel. Yang kedua, batasan akun gratis WordWall. Kemudian yang ketiga, ada variasi medianya itu terbatas. Nah, ada persamaan dari kelima jurnal tersebut. Yang pertama, sama-sama menggunakan media pembelajaran WordWall. Kemudian, fokus pada peningkatan hasil belajar dan minat belajar siswa. Kemudian, umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif atau tindakan kelas. Dan yang terakhir, subjek penelitiannya itu berada di jenjang SD sampai SMA. Selain dari persamaan, terdapat pula perbedaan dari kelima jurnal tersebut. Yang pertama, tingkat pendidikan berbeda-beda, ada SMP, SMA, dan SMA. Variasi model pembelajaran SQ3R, Brain-Based Learning dan Game-Based Learning. Kemudian fokus penelitian itu beragam, minat belajar, hasil belajar, dan pemahaman konsep. Kemudian yang terakhir ada instrumen dan desain penelitian juga bervariasi. Baik, di sini sebelum saya ke kesimpulan, mungkin saya akan menampilkan contoh dari media pembelajaran yang menggunakan WordWall ya. Nah, tadi di awal kan sudah ada linknya, tapi lanjut aja langsung ya, yang saya buat itu seperti ini. Ini menggunakan fitur match up atau pasangkan. Jadi teman-teman ketika klik nanti link tersebut, nah akan munculnya seperti ini. Yang pertama kayak identitas gitu ya. Nah, ini tampilan untuk si kuisnya. Nanti misalkan contohnya yang pertama ada proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Kita tarik jawaban kita, nanti kita simpan ke dalam. Nah, begitu langsung sampai selesai. Oke, baik ya teman-teman. Jadi seperti ini, misalkan kalau misalkan kalian udah selesai dipasang-pasangkan sesuai definisinya. Nanti kalau misalkan sudah terisi semuanya, kita bisa submit untuk jawabannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tampilan akhirnya itu seperti ini ya, ada bisa main lagi atau bisa melihat jawaban dari yang siswa tersebut isi ke dalam kuis tersebut. Oke, lanjut. Mungkin itu contoh dari sedikit contoh penggunaan WordWall dalam media pembelajaran biologi ya. Lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, WordWall ini efektif meningkatkan minat dan hasil belajar. Yang kedua, efektivitas sangat tergantung pada strategi pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, perlu penelitian lanjutan dengan sampel lebih luas dan pendekatan lebih kuat. Dan yang terakhir, penting untuk mempertimbangkan variabel motivasi dan pengalaman belajar di siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis media pembelajaran biologi yang menggunakan WordWall. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.